Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat petani sehat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, sukses selalu, amin amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali di channel Songkok Kampung ini, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat petani waktu live kemarin, yaitu tentang apa yang dia keluhkan. Yang namanya kita bertani, ada yang banyak modal, ada yang kurang modal, wajar. Jadi ada pertanyaan dari teman kita, Mas, bagaimana Mas cara mengantisipasi bila mana kita bertani itu kurang modal gitu? Iya. Nah, kita sedikit mengasih jawaban ya, karena posisi kita juga kurang mendukung, tapi mungkin bisa jadi bahan juga. Oke, sahabat petani, jadi kemarin ada sahabat kita menanyakan, bagaimana Mas kalau kita ini modal kita tipis tapi dengan keinginan yang kuat, bagaimana cara menanggulanginya supaya tanaman kita ini bisa seperti orang-orang yang banyak modalnya, yaitu beli obat aja kita empot-empotan gitu katanya. Oke, akan saya jawab. Nah, sebagai petani cerdas, kita ini kan bisa berpikir. Kan kita pernah di YouTube yang kemarin itu, live kemarin itu kan, bagaimana sih caranya kita bertanam yang baik itu. Ya kita nggak jauh-jauh beda lah. Yang namanya tanaman tuh nggak jauh beda dengan kita. Kalau kita ini selalu berusaha bagaimana cara supaya badan kita sehat itu bagaimana, harus memenuhi nutrisi yang banyak, vitamin yang banyak, dan menjaga kesehatan kita. Nggak jauh beda dengan tumbuhan jenis tanaman apa aja itu ya ya harus kita jaga gitu, kita sayangi, kita rawat ya. Jadi keperluan tanaman itu kita harus bisa membacanya. Nggak jauh beda kita, kalau kita sakit, kalau kita dibiarin ya lama lah kita mau sehat kan gitu. Tapi kalau kita berpikirnya ke situ ya insya Allah tanaman tadi, kalau kita mengetahui apa keperluan dia, ya insya Allah akan sehat terus gitu. Jadi yang pertama kita ini harus merubah mindset kita ya, merubah mindset, pola pikir kita dalam menjaga atau mengurus tanaman-tanaman yang kita tanam. Jadi keperluan dia dari awal itu, nutrisinya itu perlu kita perhatikan betul. Waktu di masa pertumbuhan juga seperti itu ya, nggak jauh beda dengan kita lah. Kita selagi di masa pertumbuhan itu kan kita harus pupuk benar, itu kita perhatikan cara pertumbuhannya. Contoh kalau kita punya anak tuh kita perhatikan daya pertumbuhannya itu gimana. Oh, supaya anak ini badannya tumbuh besar, tinggi, yang tadinya bodinya itu kecil, itu kan bisa kita olah. Ini itu nggak jauh beda tanaman tadi. Kelihatan tanaman itu kerdil ya kita pupuk. Nah, ini gitu, pupuknya ya sewajarnya aja, nanti akan berkembang dengan alam. Maka dari itu ya perlu kita perhatikan betul pertumbuhan itu. Yang pertama dasarnya itu ya kita terutama memakai kompos itu kan, kalau di tempat kita mungkin dengan pupuk ayam kampung itu ya, pupuk dasarnya itu harganya sudah terlalu cukup mahal ya, kita nggak kejar dengan harga itu. Jadi kita kembali ke minit biaya tadi ya, kita pakai kompos lah, kompos dari tai kambing, dari kotoran sapi, itu bisa kita olah. Nah, setelah itu ya kita oke, oh iya,
nanti sebentar ya. Nah setelah itu ya kita memupuknya tadi ya harus memakai aturan, nggak harus sekian kilo itu nggak usah. Intinya kita harus memperhatikan dalam pertumbuhan tadi. Kelihatan kerdil ya kita pupuk ya, kalau memang dia pertumbuhannya bagus ya kita mengurangi rentan jarak waktu tadi, misalnya 1 minggu itu 1 kali ya kita bisa lebih lah 2 minggu sekali, tidak masalah. Intinya poinnya mindset kita tuh harus kita rubah ya. Ya kalau kita menuruti ego, kawan-kawan tuh main pupuknya ugal-ugalan ya jebol kita. Intinya kita memperhatikan tanaman kita membutuhkan apa dia ya, membutuhkan apa. Kalau memang dia membutuhkan ya baru kita lakukan tindakan tersebut. Tapi kalau dia nggak memerlukan ya kan agak ada rentan panjangnya gitu. Jadi poinnya kita bisa membaca pertumbuhan dari tanaman itu membutuhkan apa ya. Kalau di masa pertumbuhan membutuhkan kalium ya kita tambah kalium ya. Kalau dia membutuhkan nutrisinya kurang kita tambahkan nutrisinya. Jadi ya nggak bisa kalau kita paksa harus nurutin ego kita, nggak bisa. Makanya banyak petani gagal itu menuruti ego. Misalnya di sebelah itu main pupuknya ugal-ugalan, terus kita mengikuti dengan cara dia, ya belum tentu tanaman kita itu mampu loh, bisa meledak gitu. Contoh kalau kita waktu usaha menanam kol itu, kalau dia waktunya udah mau membentuk bulatan itu kita embat dengan pupuk ya otomatis nanti akan pecah ya, akan pecah. Jadi bagaimana cara kita memanage biaya supaya tanaman kita ini tetap berhasil, yaitu tadi cara mengantisipasinya kita melihat apa yang dibutuhkan dia, kuncinya itu aja ya. Itu kemarin ada kawan yang menanyakan seperti itu, bagaimana cara menanggulanginya mas. Ya itu tadi, kita harus bisa membaca alam tanaman tadi, apa yang dia butuhkan kita harus sediakan, walaupun toh tidak terlalu banyak, tapi kan kita paling enggak bisa membaca tanaman itu memerlukan apa. Nah kita bisa memberikan padanya jenis apa, kekurangan kalsium atau nutrisinya kurang. Nah itu kemarin juga ada yang mau menanyakan bagaimana mas cara menanggulangi waktu kita menanam pupuk waktu kita mau menanam rempai itu waktunya buah terus kena air hujan, karena hujannya ekstrim itu banyak yang pecah mas. Oh saya jawab langsung itu, nah itulah gara-gara sampean menuruti tetangga sayur sebelah itu kan pupuknya ugal-ugalan. Jadi apa, waktu di masa dia mau masak buah itu, buahnya rampai itu dia pupuk. Nah begitu pupuk itu udah mulai diserap oleh tanaman rempai tadi, dia meledak rempai itu. Nah, tapi itu saya ada solusi sedikit ilmunya, yaitu bagaimana caranya mas. Baik, caranya yaitu kita patahkan ranting tadi, ranting dari buah rempai tadi kita tekuk, apa ya, ibarat kata kita tuh menahan dari sari-sari pupuk tadi supaya nggak langsung ke buahnya gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak itu? Jadi mudah itu. Tuh mas, kok bisa mas? Ya buktikan sendiri kalau nggak percaya. Karena aku sendiri berbagi ilmu ini sudah saya buktikan. Ya. Jadi waktu kita mupuk rempai itu posisinya pas buah, kok meledak, ya banyak yang retak-retak itu. Ini itu aku mencari eksperimen bagaimana cara mengendalikannya, apakah harus pakai obat ataukah harus dipupuk pakai apa, tidak. Cara menanggulanginya yaitu tadi, kita tekuk dari tangkai rampai itu, kita tekuk aja.
itu ibarat kita menahan daripada zat-zat dari pupuk tadi mau mengalir ke buah tadi. Jadi kita tahan, kita rem, ibarat motor ya kita rem lah kayak gitu. Nah itu sahabat kita, itu dia lagi ada tugas juga makanya dia senyum-senyum. Ya mungkin itu kira-kira. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Jadi, nah ada juga kemarin yang ngomenin kita, Mas, tomat ya sebenarnya nggak jauh beda dengan rampai. Mas, tomat saya ini kok pada retak-retak semua ya di buahnya itu. Kayak mana Mas solusinya menurut Mas? Nah, langsung saya jawab itu. Komennya dia itu. Waktu di masa panas kemarin kan dia menanam tomat. Nah, karena cuaca ekstrim panasnya itu terlalu kuat, dia itu ngecornya juga, ngecor pupuk itu terlalu kuat gembatnya itu. Akhirnya apa? Ya kayak tadi saya ceritakan di atas tadi, dia akan retak buah itu. Cara nanggulanginya ya seperti kata saya tadi, buah tomat tangkainya tadi kita tekuk aja, kita rem ya. Jangan dipatah, jangan, kita tekuk aja. Nah sari-sari pupuk tadi sempat terhambat oleh tekuan kita tadi. Insya Allah aman kok, sambil menunggu proses habisnya pupuk yang barusan kita embat tadi. Naik ke atas, makan daun, tangkainya, seperti itu selanjutnya. Itu udah saya praktekkan ya. Nah untuk sementara waktu ini aja dulu ya. Saya menjawab pertanyaan dari sahabat tani ya. Karena apa ya, kita nggak luput dari usaha, dan usaha itulah ya. Mungkin hanya itu ya untuk sementara waktu. Kalau memang kurang puas ya boleh dipraktekkan aja dulu. Nanti kalau sudah mendapatkan hasilnya baru bisa berpikir, benar kata Mas channelnya Songkok Kampung itu kan gitu ya. Mungkin hanya itu ya untuk sementara waktu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani. Insya Allah untuk selanjutnya akan live juga dalam pertanian tanaman padi, karena alhamdulillah kemarin saya cek tanaman padi saya sudah mulai, nggak lama lagi sudah mulai mau panen. Insya Allah pertengahan puasa aja udah panen, alhamdulillah buahnya Masya Allah. Itu ya berkat eksperimen kita tadi, selalu berusaha terus menemukan bagaimana caranya untuk mengantisipasinya, solusinya bagaimana. Kita sebenarnya belajar itu dari lapangan, belajar sendiri dan bisa menentukan sendiri ya. Kalau belajar dengan orang, maaf ya, terkadang orang itu kan mencari apa ya, mencari supaya diperhatikan orang, wah orang itu hebat. Nah itu saya nggak mau dikatakan seperti itu. Buktikan sendiri dulu ya, buktikan sendiri dulu. Kalau sudah, nah baru kita mendapatkan hasil, oh ternyata memang iya kan gitu. Oke, insya Allah besok atau kapan kita akan live lagi membahas tentang tanaman padi. Yang sekarang ini padi saya sudah mulai mau panen, alhamdulillah saya bersyukur benar. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi umur yang panjang ya, diberi kesuksesan apa yang menjadi keinginan kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa, ketemu lagi di channel Mas Songkok Kampung. Tolong di subscribe ya, atas bantuannya supaya kita saling berjalan lancar. Amin amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.